Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Setahun yang lalu kakak saya cerai sama suaminya dan sekarang hidup sama anak yang diadopsi. Ana mau tanya Ustadz, Ana punya kakak perempuan, udah menikah, belum punya anak dan sekarang mengadopsi bayi laki-laki. Sekarang berumur 5 tahun. Yang Ana tanyakan, hukumnya mengadopsi seorang anak laki-laki sedangkan kakak saya perempuan. Nah, Masya Allah. Adopsi. Ya. Jadi mengambil anak bukan anaknya sendiri, Yeah. anak orang lain diambil, diasuh. Biasanya ngambil itu sejak bayi biasanya. Yeah. Ada juga yang nggak bayi tapi masih kecil. Nggak ada ngadopsi sudah segede Abu Fatih diadopsi kan ya. Kayak anak Ustadz. Itu namanya pek mantu. Mantu aja. Jadi yang dimaksud adopsi itu ngambil anak milik orang lain untuk diasuh, untuk dirawat. Yang ditanyakan yang melakukannya seorang wanita. Sementara yang diadopsi anak laki-laki. Gimana ini sisi hukumnya? Masdarul muslimin rahimakumullah, mengadopsi anak adalah perkara yang sangat mulia. Kenapa kita katakan sangat mulia? Karena bisa merupakan pengamalan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Betapa kita melihat ada keluarga yang kesusahan sekali gitu ya. Kesusahan sekali, ada sakit-sakitan, sehingga gimana nggak bisa maksimal merawat anaknya yang bayi yang baru lahir, karena si ibu sakit-sakitan. Siapa yang mengasuh? Nggak ada. Ya sudah, ada orang baik, orang berpunya, diambil sebagai anaknya, dirawat sejak kecil. Ada juga orang yang nggak sakit, sehat, tapi anaknya banyak. Kerepotan dengan anak yang banyak, dan mungkin kondisi finansialnya, kondisi finansialnya juga berat karena anaknya banyak, sementara si kecil juga harus dibeliin susu formula, susu bukan susu ASI, susu seduhan. Keuangan nggak nyampe. Ada orang menawarkan diri, boleh ya saya ambil sebagai anak. Nah, mereka kan menolong. Nah, makanya kita katakan sangat mulia. Nah, jadi ini perbuatan yang sangat mulia, tetapi ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Karena orang mengadopsi anak itu biasanya senangnya luar biasa. Ada anak, senangnya luar biasa. Nah, bagaimanapun senangnya, perhatikan ketentuan syariat. Yang pertama, anak adopsi ini bukan mahram. Harus diketahui. Karena bukan mahram, maka muamalahnya harus diperhatikan. Ketika dia sudah balik nanti, seperti dalam pertanyaan kan yang mengadopsi perempuan ibu. Ketika dia sudah balik nanti, di mana sudah ada buku catatan amal gitu ya, maka hati-hati. Jangan sampai melepas aurat, memperlihatkan aurat di depan dia, dan jangan sampai jabat tangan. Ya. Walaupun manggilnya ibu saja. Meskipun manggilnya ibu ya, mama, umi gitu ya, meskipun manggilnya itu kan panggilan. Tapi secara hakikat bukan mahram. Sehingga juga tidak boleh boncengan. Yuk antar mama ke pasar, ya nggak boleh, bukan mahram. Bukan mahram. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, anak adopsi itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Sehingga harus diketahui, jangan sampai kemudian karena nggak diterangkan ya, dia merasa sebagai pokoknya kan saya anak juga gitu, kemudian merasa mendapatkan warisan, itu tidak. Nah, jadi bukan mahram dan bukan ahli waris. Terus gimana kalau sudah gede, repot sekali ya, karena dari kecil diopenin, diayun-ayun, dicebokin apa dan seterusnya, kok setelah balik malah jaga jarak. Maka jaga jarak, ini memang orang lain. Nah, makanya kan kita katakan ini halal yang mesti diperhatikan. Memang orang lain. Terus gimana? Ya biar lebih aman, ditempatkan secara tersendiri dan dengan tetap tidak mengurangi kedekatan. Karena dari awal memang sudah dirawat, diasuh, dibiayai dan seterusnya gitu. Jadi sebagaimana dengan orang tua kandung, tetapi permasalahannya karena orang lain, jadi ya itulah harus hati-hatinya ya, disendirikan lebih aman daripada di rumah akhirnya yang ngadopsi serba kikuk.
mau lepas jilbab nggak bisa, mau pakai pakaian bebas nggak bisa, karena ada orang yang bukan mahram. Nah, untuk adopsi itu ada keutamaan nggak saat anak adopsi, misalnya lebih utama anak saudaranya sendiri misalnya, kalau mungkin ada satu pasang suami istri yang dia nggak punya anak tapi saudaranya punya anak banyak gitu loh, walaupun dalam kondisi mampu misalnya, apakah itu ada keutamaan dia lebih baik ngambil saudaranya yang itu nanti jadi mahram, tetap mahram, bukan mahram, mahram saja. Terus kalau dia ngambil, daripada dia ngambil orang lain, kalau misalnya ngambilnya itu keponakannya gitu ya, jadi keponakannya diopenin, ya mahram kalau itu. Kalau itu mahram. Jadi misalnya begini, dia nggak punya anak, sementara kakak anaknya banyak. Ambil saja satu anak dari kakaknya, diopenin sejak kecil, jadi namanya mengadopsi anaknya kakak, atau adopsi yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Kalau itu mahram. Kalau itu mahram. Berbeda dengan yang pertama tadi yang orang lain. Ya. Kemudian kalau misalnya lebih utama mana, Allah alam, karena tidak ada, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, nggak ada nas yang saya ketahui secara tersendiri menyatakan keutamaan adopsi sehingga kaum muslimin dianjurkan mengadopsi gitu. Saya tidak tahu. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih utama dari keluarga sendiri atau dari orang lain, mana yang lebih utama, kita tidak tahu. Yang jelas dua-duanya sama-sama menolong. Tapi dari sisi kemudahan, kalau dari keluarga sendiri yang merupakan mahram, dia lebih enak. Gitu. Lebih enak. Muamalahnya tidak terlalu terbatas. Lanjut, agak panjang dikit. Ada nggak kewajiban orang tua angkat itu, kita sebutnya orang tua angkat berarti Ustaz, betul. Orang tua angkat itu menjelaskan kepada anak angkatnya itu siapa orang tua dia sebenarnya? Oh iya, wajib. Jadi orang tua angkat wajib menjelaskan kepada si anak siapa ayah ibu sebenarnya, karena jangan sampai ada anak tidak mengakui orang tuanya. Itu bentuk kedurhakaan. Itu bentuk kedurhakaan, anak tidak mengakui orang tuanya. Berpisahnya dari orang tuanya karena ada orang lain yang mau berbuat baik. Gitu ya. Adalah berbuat baik sehingga diasuh, dirawat sejak kecil gitu. Tetapi bukan lantas menghilangkan nasabnya dia dengan orang tua yang aslinya, nggak boleh hilang. Bentuk kedurhakaan kalau kemudian tidak mengakui orang tua aslinya, bentuk kedurhakaan. Oleh karena itu orang tua angkat harus menjelaskan, bapak kamu yang asli adalah ini, ibu kamu yang asli adalah ini. Sehingga ini juga terkait dengan masalah wali pernikahan. Kalau misalnya ini anak perempuan, walinya siapa? Apa bapak angkatnya? Bukan. Walinya bagaimanapun adalah orang tua asli. Orang tua aslinya, ayah kandung aslinya itu. Jadi wajib dijelaskan buatnya. Kalau nggak dijelaskan, nanti ketika menikah walinya ayah angkatnya nggak sah. Kapan waktu untuk menjelaskan, Ustaz? Kapan waktu untuk menjelaskan? Ini kan terkait dengan kemaslahatan. Kalau misalnya sejak kecil dijelaskan, kamu itu loh sebenarnya anak ini, dia posisinya masih anak kecil, mungkin akan mengganggu kejiwaan dia. Tapi kalau misalnya dijelaskan ketika dia sudah paham ilmu syariat, sudah banyak paham tentang ajaran syariat, termasuk masalah adopsi juga dia paham. Suatu ketika dijelaskan, ini papa mama mau menjelaskan yang sesungguhnya biar tidak ada kezaliman. Mungkin anak kaget, ada apa papa mama? Iya, kamu harus siap ya nak ya, karena ini masalah syariat, tuntunan syariat, jadi kami harus menyampaikan bahwasanya sesungguhnya papa ibu kamu yang asli adalah si fulan dan si fulana. Misalnya kaget, mungkin kamu kaget, selama ini kami tidak memberitahu karena menjaga kejiwaan kamu. Masa sejak kecil sudah dikasih tahu, nanti kejiwaan kamu terganggu. Dan sekarang sudah gede, kami melihatnya kamu sudah siap, maka kami harus menjelaskan apa adanya, dan ini biar tidak ada syariat yang diselisihi gitu. Dan dia paham, berarti bukan mahramnya gitu ya. Kalau misalnya orang lain ya, berarti bukan mahramnya, berarti saya bukan ahli warisnya, berarti saya tahu sekarang tuh orang tuanya, saya harus berbakti kepada orang tuanya. Pada saat itu ada hak nggak Ustaz si anak itu untuk memutuskan apa saya ikut ke orang tua yang asli yang baru dia tahu, atau dia ikut orang tua angkatnya terus? Ya itu perkara yang diserahkan kepada dia, mau ikut orang tua aslinya atau tetap sama orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya, yang jelas batasan-batasan syarat itu mesti diperhatikan. Kalau misalnya ke orang tua asli lebih enak karena mahram kan begitu ya. Kalau dengan orang tua angkat
ketika orang lain ya, bukan keponakan sebagai yang kita bahas tadi, bukan ada batasan-batasan gitu. Ya silakan saja, itu masalah masalah terserah. Iya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.